Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang menghayati sifat wajib dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum materi dimulai, saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dari materi ini. Yang pertama, 1.2 menghayati sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2.2 menunjukkan perilaku, disiplin, dan tanggung jawab sebagai cermin beriman kepada sifat wajib Allah dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3.2 menganalisis sifat wajib Allah dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4.2 menyajikan hasil analisis tentang makna sifat wajib Allah dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat wajib Allah. Sifat-sifat wajib Allah itu ada 20. Yang pertama yaitu sifat wujud. Wujud artinya ada. Apa sih masuk wujud di situ? Wujud di sini berarti yaitu Allah itu zat yang pasti maha ada. Beliau mampu berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain dan tidak diciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua yaitu sifat qidam, yang artinya terdahulu atau awal. Maksudnya yaitu jadi sebelum Allah itu menciptakan seluruh alam semesta dan isinya, beliau itu sudah ada. Jadi tidak ada pendahulu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu al-baqo, yang artinya kekal. Apa sih maksud kekal di situ? Kekal di situ dalam arti yaitu Allah itu bersifat kekal. Beliau tidak akan pernah binasa ataupun tidak akan pernah mati. Seperti firman Allah yang dikatakan yang berbunyi yaitu tiap-tiap manusia pasti akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginya lah segala penentu dan hanya kepadanya lah kamu akan kembali. Jadi semua yang ada di muka bumi ini akan binasa ataupun akan mati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu mukhalafatu lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Maksudnya itu begini, Allah itu pasti sudah berbeda dengan makhluk ciptaannya. Tidak ada satupun yang dapat menandinginya atau serupa dengan beliau. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya dan tidak ada seorang pun yang setara dengan beliau. Jadi itu meskipun ada orang yang ganteng, pintar, kaya di dunia ini, pasti tidak akan menyetarai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya beliaulah yang berbeda dari makhluk lainnya. Yang kelima yaitu qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Maksudnya yaitu Allah itu dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan yang artinya sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Quran surat Al-Ankabut ayat 6. Maksudnya itu gini, Allah itu dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia kan makhluk sosial, mereka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun ini berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau itu dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain dan tidak membutuhkan bantuan orang lain. Yang keenam yaitu wahdaniyah, yang artinya tunggal atau esa, yang berarti bahwa Dialah satu-satunya Tuhan Sang Pencipta alam semesta, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 22 yang berarti
Seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu akan binasa. Yang ketujuh yaitu kodrat, yang artinya berkuasa. Maksudnya yaitu Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang bisa menandinginya kekuasaan Allah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 20 yang berarti sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Yang kedelapan yaitu irodat, yang artinya berkehendak. Maksudnya itu begini, jadi setiap segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini pasti atas kehendak Allah. Jadi tidak ada satupun orang yang dapat mencegahnya. Seperti firman Allah dalam surat Yasin ayat 82 yang berarti sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah ia. Nah, yang nomor 9 yaitu ilmu, yang artinya mengetahui. Apa sih maksud dari mengetahui tersebut? Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu yang tampak maupun tidak tampak. Jadi sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi itu pasti Allah sudah tahu terlebih dahulu. Seperti firman Allah dalam surat Al-Qaf ayat 16 yang berarti, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yang ke-10 yaitu hayat, yang artinya hidup. Maksudnya yaitu Allah Ta'ala itu maha hidup. Beliau tidak akan pernah mati, binasa ataupun musnah. Dia kekal selama-lamanya. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 58 yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup kekal dan tidak akan mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Nah, selanjutnya pengertian dari sifat wajib Allah yang nomor 11 sampai nomor 20 akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Sifat Allah yang ke-11 yakni sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat sama atau yang berarti maha mendengar. Allah adalah zat yang maha mendengar segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik suara yang terdengar dan diucapkan maupun yang hanya disembunyikan di dalam hati. Sifat sama terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 76 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a wallahu huwas sami'ul alim. Yang artinya, katakanlah, mengapa kamu menyembah selain daripada Allah? Sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat kepadamu dan tidak pula memberimu manfaat, dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Selanjutnya yakni sifat basor. Selain maha mendengar, Allah juga memiliki sifat basor atau yang berarti maha melihat. Allah dapat melihat segala sesuatu di dunia ini karena pandangan dan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas, baik yang terlihat secara kasat mata maupun yang disembunyikan. Sifat basor tertulis dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirum bima ta'malun. Artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, sifat Allah kalam, yang artinya berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berbicara dan berkata secara sempurna tanpa bantuan apapun. Sifat Allah selanjutnya yakni qadiron,
Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini merupakan kuasa Allah. Maka dari itu, Allah memiliki sifat qadiron yang berarti kuasa. Selanjutnya, yakni sifat muridan. Segala sesuatu di dunia dapat terjadi atas kehendak dan takdir yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Allah memiliki sifat muridan yang berarti kehendak. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak, maka tak ada yang bisa menolak takdir tersebut. Selanjutnya, yakni sifat aliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini. Allah memiliki sifat aliman yang bermakna Maha mengetahui. Tak ada yang dapat menyembunyikan apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Dia memiliki pengetahuan yang tak terbatas dan tak tertandingi. Sifat Allah yang selanjutnya yaitu hayyan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur, tidak pernah lengah, dan tidak akan pernah mati. Sebab Ia memiliki sifat hayyan yang berarti maha hidup. Selanjutnya yakni sifat sami'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat sami'an yang berarti maha mendengar. Allah Maha mendengar semua ucapan, doa, dan permintaan kita. Sifat basiron. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi setiap gerak-gerik dan tingkah laku hambanya. Tak ada satu pun yang luput dari pandangannya, sebab Allah memiliki sifat basiron yang berarti maha melihat. Sifat yang ke-20 yakni mutakalliman. Al-Quran merupakan bukti nyata firman Allah atau kata-kata dari Allah yang disampaikan melalui nabi dan rasulnya. Hal ini sesuai dengan sifat Allah yakni mutakalliman yang berarti berfirman atau berkata-kata. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat jaiz Allah. Apa sih sifat jaiz Allah itu? Ada yang tahu? Ya, benar, sifat jaiz Allah adalah sifat bebas Allah yang para ulama mendefinisikan sifat jaiz Allah yaitu yang berbunyi fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu, yang artinya berbuat sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak berbuat. Sifat jaiz Allah dapat dibuktikan dalam firman-firman-Nya dalam Al-Quran. Yang pertama terdapat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 26 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, yang artinya katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Dan yang kedua terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 49 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur, yang artinya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi, sifat jaiz Allah yaitu kebebasan Allah untuk berkehendak dan tidak berkehendak sesuai dengan kekuasaannya. Sifat bebas Allah terwujud dalam kebebasannya dalam menciptakan sesuatu dan tidak menciptakan sesuatu. Begitu pula dalam mengatur semua makhluk di alam semesta ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada poin yang terakhir, yaitu tentang perilaku orang beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini dalam hati yang diwujudkan dengan perkataan dan perbuatan mengenai sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib Allah Subhanahu wa taala sendiri adalah sifat-sifat yang mutlak dimiliki Allah Subhanahu wa taala dan mustahil tidak dimilikinya. Orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah secara benar akan dibuktikan pada perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari merupakan cara untuk mencerminkan sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Berperilaku terpuji contohnya disiplin dan bertanggung jawab atas semua perbuatan dan ibadah yang dilakukan. Jadi, perbaiki sifat dan amal ibadah kalian sehari-hari dengan mencerminkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Berikut beberapa perilaku orang beriman kepada sifat-sifat wajib Allah dengan benar. Yang pertama yaitu hanya menyembah Allah dan tidak pernah menyekutukannya, serta jauhi perbuatan seperti kesyirikan dan musyrik. Yang kedua yaitu selalu berprasangka baik terhadap semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengetahui segala sesuatu yang dipikirkan manusia. Yang ketiga yaitu merendahkan diri kepada Allah, karena hanya Allah yang pantas untuk sombong. Manusia hanya makhluk lemah yang tidak memiliki apa-apa jika tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, disiplin dalam mengerjakan beribadah kepada Allah dan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Ini saya mengambil contoh ciri-ciri orang yang beriman pada sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun, baik itu di tempat yang nampak ataupun tersembunyi. Ini adalah ciri-ciri orang yang beriman pada sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, yakni wujud, ada, dan basar, melihat, alimun, mengetahui, dan sami'un, mendengar. Yang kedua yaitu hidupnya dihabiskan untuk senantiasa meningkatkan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, karena ia meyakini bahwa dirinya tidak kekal abadi dan kelak akan kembali kepada Allah yang kekal dan abadi, dan sifatnya yaitu baqa. Ketiga, sebisa mungkin mandiri, tidak merepotkan dan membebani orang lain atau berharap belas kasihan dari orang lain dan menggantungkan hidupnya pada orang lain, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh beriman pada sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, yakni qiyamuhu binafsi, yang artinya adalah berdiri sendiri. Yang keempat, meyakini semua yang terjadi, baik atau buruk, adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tawakal dan pasrah atas semua yang ditakdirkan.
Sikap ini adalah ciri mereka yang mengimani sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni iradat, berkehendak. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan contoh tentang sifat wajib Allah dalam kehidupan sehari-hari. Saya ambil contoh yaitu sifat al-basor yang artinya Allah Maha Melihat. Ketika orang melakukan korupsi, membohongi masyarakat, menghabiskan uang negara, mungkin mereka bisa lolos dari jeratan hukum, tapi jangan harap lolos dari penglihatan dan ancaman Allah. Mereka akan tetap dijerat hukum Allah kelak di kemudian hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 49. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh tentang sifat jaiz Allah. Sebelumnya saya akan sedikit mengulas tentang pengertian sifat jaiz Allah. Sifat jaiz Allah adalah Allah memiliki suatu kehendak yang tidak bisa dipaksakan oleh selainnya. Contohnya yang pertama, percaya bahwa rizki adalah urusan Allah. Tugas seorang hamba adalah berdoa, bekerja dan berusaha mendapatkan rezeki dengan jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu percaya bahwa jodoh sudah ditentukan oleh Allah. Contoh sederhananya, tanpa bertemu atau berpacaran sekalipun, jika Allah menentukan bahwa ia adalah jodoh Anda, maka jalan menuju pernikahan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu percaya bahwa harta benda adalah titipan Allah. Ketika kita yakin bahwa Allah yang menghendaki untuk menitipkan harta benda kepada kita dan mengambil harta benda titipannya, kita akan lebih ikhlas sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan hambanya kesulitan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama yaitu berbohong kepada orang tua. Yang kedua yaitu berbohong kepada teman. Yang ketiga ingkar janji.